Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lingkar Perspektif. Baik, pada video kali ini kita akan membahas topik terkait 7 hal yang terkesan baik tetapi ternyata buruk dan dapat merusak mental seseorang. Ada beberapa hal manipulatif yang perlu Anda ketahui agar apa? Agar Anda tidak terjebak pada sesuatu hal yang seharusnya tidak Anda lakukan namun Anda melakukannya. Parahnya lagi, hal-hal ini sebenarnya terkesan baik, tetapi ternyata justru berdampak buruk dan dapat merusak mental Anda sendiri itu. Jadi hal-hal yang terkesan baik ini harus Anda hindari karena banyak sekali ini harus sangat diantisipasi. Banyak sekali orang yang melakukan sesuatu hal yang terkesannya baik namun ternyatanya buruk. Nah, sehingga pada video kali ini yang akan kita bahas adalah hal-hal yang demikian sehingga Anda bisa menghindari agar tidak terjebak. Apa saja itu? Yang pertama adalah terus-terusan minta maaf. Minta maaf itu adalah hal yang baik. Tetapi jika Anda terus-terusan meminta maaf, itu justru akan menjadi sesuatu hal yang buruk dan itu akan merusak mental Anda tuh. Kenapa? Karena minta maaf yang berlebihan itu menandakan Anda itu terlalu merasa bersalah pada seseorang. Nah, ketika Anda terlalu merasa bersalah pada seseorang, itu akan menghambat Anda untuk melakukan sebuah tindakan. Akan menghambat Anda untuk melakukan sesuatu. Anda terus terkekang pada yang namanya perasaan bersalah. Perasaan bersalah ini akan menjadi beban pada diri Anda, membuat Anda cemas, membuat Anda khawatir, overthinking, depresi dan sebagainya. Sehingga ini yang perlu dipahami adalah berbuat salah itu wajar, yang tidak wajar adalah terus-menerus berbuat kesalahan. Jadi merasa bersalah itu wajar, yang menjadi masalah adalah terus-menerus merasa bersalah. Nah, sehingga tetapi di sini bukan berarti minta maaf itu tidak boleh. Minta maafnya boleh, tetapi pada kadar tertentu. Jangan terus-terusan. Itu perlu Anda pahami itu. Kemudian yang kedua, sesuatu hal yang terkesan baik tapi ternyata buruk adalah menolong orang berlebihan namun Anda lupa memperhatikan diri Anda sendiri itu. Menolong orang itu sesuatu hal yang baik. Tetapi Anda harus tahu apakah itu justru akan membawa mudarat pada diri Anda atau tidak. Itu harus Anda perhitungkan. Jadi jangan sampai Anda tuh mengorbankan diri Anda. Anda harus sayang pada diri Anda. Nah, jangan hanya karena Anda merasa tidak enakan, lalu Anda menolong orang lain dan Anda mengorbankan diri Anda tuh. Jangan seperti itu. Itu akan merusak mental Anda tuh, akan berdampak buruk pada diri Anda tuh. Kemudian hal ketiga yang terkesan baik tapi justru buruk itu adalah terlalu keras memikirkan masa depan. Poin ketiga ini juga penting nih. Masa depan itu boleh direncanakan, tetapi masa depan itu jangan dikhawatirkan. Jangan ditakutkan. Terlalu memikirkan masa depan itu berakibat pada Anda overthinking tuh. Alih-alih itu membawa sesuatu hal yang membawa diri Anda menjadi optimis dan semangat. Ketika Anda terlalu memikirkan masa depan, terlalu overthinking, itu akan membuat Anda pesimis, akan membuat Anda itu tidak bersemangat dan akan menghambat pergerakan Anda, aktivitas Anda tuh. Sehingga apa yang Anda lakukan pun tidak maksimal. Jadi hindari terlalu memikirkan masa depan. Kemudian hal yang keempat yang terkesan baik tapi sebenarnya buruk adalah terlalu banyak informasi. Nah, memang informasi itu penting. Tetapi tidak semua informasi harus kita serap. Kita harus mampu memfilter informasi-informasi yang kita dapatkan. Yang kita asup adalah informasi-informasi yang penting yang kita butuhkan. Ketika kita terlalu banyak informasi, itu justru akan buruk, akan menambah kerumitan dalam pikiran kita. Jadi terlalu banyak informasi itu juga akan membuat kita mudah stres tuh. Itu namanya the paradox of information. Semakin banyak informasi, semakin sulit kita. Jadi seraplah, carilah informasi yang kita perlukan, yang kita butuhkan. Kemudian hal yang kelima yang terkesan baik namun sebenarnya buruk adalah ingin selalu tampil sempurna. Jangan selalu menuntut perfeksionis.
lakukan saja dulu. Ketika Anda menuntut sesuatu secara sempurna, kesempurnaan itu tidak ada. Yang ada adalah kesempurnaan, konsep kesempurnaan yang Anda pahami adalah jangan mengejar kesempurnaan. Karena kesempurnaan itu tidak ada. Kesempurnaan itu hadir ketika Anda mampu menerima ketidaksempurnaan. Pun ketika Anda ingin melakukan sesuatu, jangan menunggu Anda sempurna baru Anda bertindak. Jangan menunggu Anda sempurna baru action. Lakukan saja dulu. Karena ketika Anda menunggu sempurna, Anda tidak akan pernah bertindak. Kemudian hal yang keenam, yang terkesan baik tapi sebenarnya buruk adalah terus-menerus memendam perasaan hingga akhirnya perasaan itu meledak. Jadi ketika kita dongkol dengan orang, ketika kita jengkel dengan orang, ketika kita ada unek-unek, ungkapkan, sampaikan dengan cara yang baik. Jangan terlalu dipendam, karena itu justru akan berdampak buruk. Karena kita merasa nggak enak dengan orang, kita pendam, kita tidak sampaikan unek-unek, kita anggap itu baik, tetapi sebenarnya itu buruk, karena itu merusak diri kita tuh. Coba kita sampaikan unek-unek, itu kan menjadi plong tuh. Kemudian hal yang ketujuh, yang terkesan baik tetapi ternyata buruk adalah merasa diri Anda harus selalu produktif. Menjadi produktif itu penting, tetapi menuntut diri untuk terus produktif setiap hari, setiap waktu, tanpa kenal istirahat, kerja keras, itu buruk tuh. Jadi produktif itu adalah dimana ketika Anda mampu mencapai sesuatu hal yang Anda prioritaskan, yang Anda targetkan, itu produktif tuh. Jadi jangan tuntut diri untuk terus produktif. Karena ketika Anda menuntut diri Anda untuk tidak produktif, itu justru akan membuat diri Anda tidak produktif tuh. Baik, mungkin itu terkait pembahasan hal-hal yang terkesan baik tetapi justru buruk dan merusak mental seseorang. Semoga ini bisa dipahami dan semoga kita bisa menghindarinya agar kehidupan kita bisa lebih bermakna lagi, lebih bernilai lagi, lebih bermanfaat lagi. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat.